Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia dari Allah Azza wa Jalla, nikmat kesehatan, keamanan di negeri kita ini, kestabilan kondisi negara kita ini. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan taufik dan hidayah darinya, dengan ibadah yang sesungguhnya. Karena itu bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan semua kenikmatannya amal-amal soleh bisa kita sempurnakan, bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, yang merupakan tujuan dari kehidupan kita. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, kembali kita berkumpul di majelis kita ini di Rabu malam ganjil ini untuk membahas kajian-kajian tentang adab dan akhlak di dalam Islam, yang semoga kita bisa mengambil ilmu dan faidah dari majelis kita ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya kesempurnaan iman seseorang adalah terletak pada adabnya. Tidak berguna banyaknya ibadah, tidak berguna banyaknya ilmu apabila tidak diiringi dengan adab yang baik atau akhlak yang baik. Nah, karena itu penting bagi seorang yang menisbatkan dirinya kepada Islam untuk mempelajari adab-adab dan berhias diri dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Rasulullah SAW mengatakan tidaklah beliau diutus melainkan untuk menyempurnakan adab-adab. Ikhwatan iman rahimani wa jami'an, adapun judul adab kita pada hari ini adabul intial. Adabul intial yaitu adab-adab memakai sendal, ya, dari kata na'lun atau sendal, yang di sini termasuk juga sepatu. Jadi adab-adab memakai sendal dan sepatu. Jamaah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kenapa salah satu adab dalam Islam adalah adab memakai sendal dan sepatu? Karena Islam mengatur segala sendi kehidupan pemeluknya, ya. Tidak dibiarkan satu pun dari sendi-sendi kehidupan beragama ataupun kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, melainkan sudah diatur dengan sempurna di dalam Islam. Ini menjadi salah satu bukti kesempurnaan Islam di antara agama-agama yang lainnya yang tidak mengatur rinci serinci-rincinya. Ya, bahkan para sahabat pernah ditanya oleh seorang ahli kitab, apakah kalian diajari Muhammad SAW juga untuk urusan-urusan kecil dan urusan-urusan kamar mandi? Ya, kata para sahabat, kami juga diajari untuk urusan itu. Dan ini adalah salah satu bukti sempurnanya atau paripurnanya agama Islam. Agama terakhir yang Allah turunkan menghapus agama-agama sebelumnya, dari ajaran Taurat yang dipegang oleh Yahudi sekarang dengan Nabi Musa, menghapus Injil yang dipegang oleh ahli kitab atau Nasrani sekarang dengan Nabi Isa, menjadi satu agama saja, yaitu agama Islam dengan syariat yang sudah sempurna, yang terupdate, dan tidak ada update yang terbaru selain agama Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Nah, salah satu kesempurnaannya adalah kita juga diajari tentang adab-adab memakai sendal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak kita ragukan lagi bahwasanya sendal adalah suatu teknologi yang harus kita syukuri. Kenapa kita katakan teknologi? Iya, karena ini Allah yang bukakan untuk kita. Allah yang bukakan kepada manusia agar manusia bisa memanfaatkannya, dan kita harus mensyukurinya dalam pemanfaatannya agar teknologi itu tetap bisa kita gunakan. Sebenarnya yang membukakan itu semuanya adalah Allah, dan karena itu kita wajib mensyukurinya sebagai suatu karunia dari Allah. Memang ada teknologi yang selain itu banyak sebenarnya, ya, dan ketika tidak disyukuri maka teknologi itu Allah hilangkan. Contohnya apa?
Contohnya orang zaman dahulu ya bisa membelah batu. Sekarang di Saudi masih ada, dan di negara Timur Tengah batu-batu bisa dibelah menjadi rumah, bisa menjadi bangunan-bangunan yang tinggi yang teknologinya tidak didapati lagi sekarang, ya. Jabus sakhra bil wad. Mereka bisa memahat batu menjadi rumah-rumah di lembah-lembah. Batunya gede-gede. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ada lagi teknologi yang Allah turunkan kepada manusia, apa? Teknologi teletransport yang bisa mengangkut benda-benda yang berat dan besar dari jarak jauh dengan sekejap sampai. Apa contohnya? Singgasana Ratu Bilqis yang dengan sekejap mata sampai ke hadapan Sulaiman, ya. Yang tidak ada lagi Allah bukakan sekarang teknologi seperti itu sekarang ini, ya. Mungkin itu salah satunya teknologi pembangunan piramida juga, dengan batunya yang besar-besar kemudian bisa diangkut ke tempat tersebut. Teknologi itu sudah Allah tutup, tidak ada lagi. Sekarang teknologi berasap semuanya, ya. Berarti kan semua angkutan tuh berasap. Keluar angkasa tuh, lihat di teknologinya untuk keluar angkasa itu dengan asap yang sangat besar, dengan pembakaran bahan bakar yang sangat banyak, dengan polusi yang sangat tinggi. Pernah lihat peluncuran roket itu? Itulah teknologi zaman sekarang yang Allah bukakan. Zaman dulu transportasi sangat mudah. Perhatikan Ratu Balkis pindah singgasananya dengan sekejap, cet, sampai, kan gitu, ya. Teknologi tanpa asap. Teknologi yang lebih canggih zaman dahulu. Tetapi kemudian mereka durhaka. Allah lenyapkan semua kaumnya beserta teknologinya. Enggak ada lagi kita nikmati teknologi canggih seperti itu sekarang ini. Teknologi kita sekarang penuh pembakaran bahan bakar yang berisik dan penuh asap dengan polusinya. Nah, karena itu ya, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, sedikit apapun atau sekecil apapun yang Allah bukakan untuk kita itu wajib kita syukuri, ya. Termasuk teknologi sendal dan sepatu. Nah, dan alhamdulillah sekarang ini teknologinya sudah Allah sempurnakan. Dulu orang pakai sendal kayu, sendal apa namanya? Teklek, ya. Kemudian kulit, kan gitu, ya, dan lain sebagainya. Sekarang kan murah dan lebih bagus, kan gitu, ya, lebih empuk, kan gitu, ya, didapatkan dengan sangat mudah. Nah untuk itu maka ya ini sebagaimana fasilitas-fasilitas dunia yang lainnya harus kita syukuri keberadaannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanfaatnya untuk kebaikan, ya. Dengan cara kita memperhatikan adab-adab Islam dalam menggunakannya agar nikmat itu langgeng pada kita, ya. Agar Allah tidak cabut nikmat itu. Betapa banyak orang yang tidak bisa pakai sendal lagi. Kenapa? Ya mungkin saja kakinya ada sesuatu, kan gitu, ya, sehingga tidak bisa pakai sendal lagi dan lain sebagainya. Yang sebagaimana juga pencuri. Pencuri. Apa hukumannya pencuri? Mencuri yang sudah sampai sekitar 2 jutaan ke atas, ya, dengan kadar yang ditentukan, hukumannya apa? Potong tangannya. Lihat betapa hukuman itu ketika tidak bersyukur punya tangan, hilang tangannya, kan gitu. Contohnya lagi hukuman bagi orang yang mengintip rumah orang lain. Apa hukuman orang mengintip rumah orang lain? Pernah tahu? Apa kata Nabi? Jika ada orang yang ngintip rumah orang lain, jika dicocok matanya, maka tidak ada kisos, kata Nabi. Berarti apa? Berarti halal matanya cucu, kan gitu, ya. Cucu yang sampai tidak bisa melihat lagi pun halal, kata Nabi, tidak berhak tuntutan. Kenapa? Karena matanya tidak digunakan untuk yang baik, tidak disyukuri, ya, gitu, ya. Maka dia bisa dapat hukuman dengan dihilangkan, kan gitu. Nah, demikian pula nikmat-nikmat dunia yang lainnya yang kita nikmati sekarang ini hendaklah kita syukuri. Semoga dengan mensyukurinya Allah langgengkan nikmat itu. Ya lain syakartum la azidannakum. Jika kalian syukuri maka aku akan tambah lagi. Apa tambah laginya? Tambah lagi Allah jadikan dia tetap bisa dinikmati seterusnya dan seterusnya. Itu dia maksudnya. Walain kafartum in adzabil syadid. Dan jika kalian kufur waspadalah, kata Allah, kan gitu, ya. Azabku sangat pedih. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an, dengan bersendal kita bisa meraih suatu maslahat yang mungkin tadinya tidak kita bisa dapatkan jika kita nyeker atau kaki ayam, kan gitu, ya. Kalau kaki ayam berapa kilometer lah kita bisa berjalan. Coba dengan sendal atau dengan sepatu, tentu orang jogging ke sana kemari bisa lebih leluasa, tidak terkena
eh, duri atau tidak terkena sesuatu yang menyakitkan atau kotoran dan lain-lain di perjalanannya. Karena itu fungsi sendal bagi tubuh manusia itu hampir sama seperti fungsi pakaiannya. Bisa melindungi dari kotoran, hal-hal yang membahayakan, selamat dari rasa panas, duri, batu dan lain sebagainya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan juga dalam suatu hadis Nabi bersabda aktsiru minan ni'al, istakthiru minan ni'al. Ya, dalam suatu lafaz aksiru, dalam suatu lafaz istakthiru minan ni'al. Fa innar rajula la yazalu raqiban madama inta'ala al-munta'ilan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Jabir berkata, dalam suatu safar yang kami bersafar bersama Nabi, Nabi pernah bersabda, perbanyaklah kalian memiliki sendal. Perbanyaklah kalian memiliki sendal. Karena sesungguhnya seseorang itu senantiasa dikatakan berkendaraan selama dia memakai sendal. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ini sahih ya. Tapi jangan dipahami untuk sebagai dalil mengkoleksi sendal ya, atau mengoleksi sepatu ya. Nanti kita jelaskan hadisnya, insyaallah taala. Nah, ini juga menunjukkan gunanya sendal bagi kehidupan manusia ya. Betapa manusia itu, sebagaimana yang disabdakan Nabi tadi itu, dengan memiliki sendal atau sepatu, seolah-olah dia sama seperti orang yang sedang berkendaraan. Dari sisi apa? Dari sisi kemudahan yang didapatkannya, dia kan gitu ya. Kalau kaki ayam kan dia pasti sulit ya melewati jalanan-jalanan yang banyak durinya, banyak batu-batunya atau panas dan lain sebagainya. Nah, dengan sendal atau dengan sepatu dia lebih mudah melewatinya, menghindari kelelahan kaki untuk berjalan, ataupun sampai terputus perjalanannya karena tidak sendal atau kaki ayam. Dia harus beli sendal dulu untuk bisa melanjutkan perjalanannya ya. Nah, karena itu dari sisi ini orang yang pakai sendal itu bagaikan punya kendaraan atau memudahkan dia dalam perjalanan atau dalam berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, terutama ketika bersafar, terutama ketika berpergian. Nah, demikian fungsi-fungsi yang kita bisa syukuri dengan keberadaan sendal tersebut. Nah, masuk kita kepada petunjuk-petunjuk syariat. Apa yang harus kita lakukan dengan punya sendal? Nah, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dengan punya sendal agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah ini dan Allah jadikan dia bermanfaat untuk ketaatan-ketaatan, untuk ibadah-ibadah, dan untuk pekerjaan yang kita niatkan di sana ibadah. Satu, berniat dengan niat yang baik. Nah, ini nomor satu ya. Para ulama sering ya meletakkan niat ini nomor satu ya. Hadis pertama Sahih Bukhari tentang niat ya, nomor satu, penting. Kenapa? Karena kalau salah niatnya nanti salah tujuannya. Nah, demikian ya. Mandi misalnya kan gitu ya. Mandi kalau cuma untuk segar-segar saja maka tidak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau antum mandi hari Jumat, mandi untuk sunnah Jumat, maka antum dapat pahala, kan gitu ya. Cuma dengan meratakan air ke seluruh tubuh aja, pokoknya seluruh tubuh basah ya, kan gitu ya. Tanpa antum perlu repot-repot melakukan, kalau misalnya tidak bisa melakukan sunnah-sunnahnya. Mandi Jumat itu hanya cukup dengan apa? Niat dalam hati, basahi seluruh tubuh, udah dapat pahala. Sebagaimana Nabi katakan apa? Mandi Jumat hak untuk seluruh setiap muslim. Ya, mandi Jumat itu wajib untuk seluruh muslim. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak sampai wajib yang ditinggalkan untuk berdosa. Ya, tetapi seperti itu hadis nabinya. Ya, artinya apa? Artinya hanya dengan niat di dalam hati, kemudian jebur-jebur meletakkan air ke seluruh tubuh, maka sudah dapat pahala. Beda dengan tanpa niat, yang cuman jebur-jebur saja, habis itu pergi ke masjid, ya, maka tidak dapat pahalanya. Nah, demikian. Apalagi contohnya? Cuci-cuci muka, cuci-cuci tangan, cuci kaki, kan orang biasa kalau pulang kan gitu ya. Nah, kalau dia niatkan wudhu sekalian, maka bisa dapat pahala berwudhu. Kalau dia cuma niatnya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki aja, habis itu selesai, dia nggak akan dapat pahala
berwudu. Padahal samanya kita kalau misalnya mau keluar dari rumah atau kita habis bersih-bersih atau pekarangan rumah dan lain sebagainya, kan kita setelah itu apa? Cuci muka, basah-basah kepala, cuci tangan, cuci kaki. Sama kan sama wudu, sama. Tapi kalau nggak pakai niat wudu, maka nggak dapat pahala berwudu. Tapi kalau kita niat wudu aja sekalian setelah kita bersih-bersih, maka dapatnya pahala wudu, kan gitu. Nah, makanya penting niat ini setiap hari kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, termasuk ketika pakai sendal. Memang niatnya pakai sendal apa? Niatnya pakai sendal agar kita bisa dimudahkan Allah untuk beribadah, dimudahkan Allah untuk bekerja mencari nafkah yang halal dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting ya. Kemudian agar juga dijauhkan dari sifat sombong. Nah, karena kita tadi pakai sendal niatnya untuk agar Allah mudahkan kita beribadah pada hari ini, karena ibadah adalah tujuan hidup manusia. Maka tentunya kita nanti Allah akan jaga. Pakai sendal karena kesombongan, pakai sendal untuk pamer, rupanya kesombongan. Ya, bukankah ada hadis yang mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, kan gitu ya. Bahwasannya seseorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kan gitu, setelah Nabi bersabda bahwasannya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya sedikit saja dari kesombongan. Kemudian apa sahabat itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang suka pakai baju bagus, sandal yang bagus? Nah, kan gitu ya. Apa kata Nabi kemudian, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu kamu jika pakai pakaiannya, pakai sendalnya ataupun atau yang kamu lakukan, kamu itu dua di dalam hatimu, atau batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kamu itu mendustakan kebenaran, kamu ingkar kepada kebenaran yang Allah turunkan, dan kamu memandang dirimu lebih baik dari manusia dengan memandang rendah mereka. Nah, itu dia. Baru jatuh kepada kesombongan. Ya, jadi boleh pakai sendal, boleh pakai sepatu yang bagus juga boleh, yang cakep juga boleh, tapi tidak dengan niat pamer, tidak dengan niat meninggikan diri di hadapan manusia, meninggikan status. Saya pakai sepatu merek-merek Amerika, merek atau maupun merek dalam negeri, merek Indonesia, tapi merek-merek yang mentereng dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita hindari dari niat tadi ya. Jadi niat pakai sepatunya untuk melindungi kaki, tadi kan kita bilangnya memudahkan perjalanan, tidak kena kotoran, tidak kena bahaya atau mudarat di perjalanan, memudahkan atau mempercepat, menghindari kelelahan dan lain sebagainya. Nah, itu dia niatnya. Jangan sampai niatnya salah, pamer niatnya, atau niatnya meninggikan diri dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Waliyadzubillah. Nah, itu jatuh kepada kesombongan ya kita. Ya, ghamtun nas. Apa niatnya? Memandang rendah orang lain, padahal dia yang rendah. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Nah, karena itu perlu zuhud dalam memiliki sendal. Ya, walaupun nanti ada hadisnya yang kita sebutkan tadi, itu hadisnya dibawakan ketika kondisi safar dan ketika tidak memiliki sendal cadangan. Nanti kita sebutkan. Yang benar adalah zuhud ketika memiliki sendal. Apa itu zuhud? Zuhud itu lebih tinggi daripada waro ya. Pernah dengar waro? Waro itu adalah meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat kita, meninggalkan yang haram, hanya mengambil yang halal-halal saja. Itu waro. Berhati-hati dia, walaupun sekecil-kecilnya, walaupun 1 rupiah. Kalau sekarang pecahan yang paling kecil apa? 100 rupiah ya. 50 rupiah masih ada nggak sekarang? Kayaknya nggak ada lagi. 100 rupiah sudah ya. Walaupun 100 rupiah tapi dia waro. Dia jaga ini dari mana dia peroleh, kemana dia akan belanjakan. Nah, gitu. Waro. Sehati-hatinya. Ya, sebagaimana para sahabat dulu juga demikian ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya kan gitu ya. Dia sangat berhati-hati tentang apa? Makanan yang dia konsumsi. Dia pastikan itu dari sumber yang betul-betul halal. Tidak ada tercampur syubhat padanya atau sesuatu yang ada kerancuan atau sesuatu yang tidak kejelasan padanya. Dia hanya makan yang jelas halal. Nah, gitu ya. Waro. Nah,
Zuhud beda lagi. Apa itu zuhud? Zuhud itu meskipun dia halal tapi tidak banyak manfaatnya untuk akhiratnya, maka dia tinggalkan. Meskipun halal tapi tidak banyak manfaatnya untuk kehidupan akhiratnya, maka dia tinggalkan. Nah, ini yang lebih disarankan dalam memiliki sendal dan sepatu. Sehingga milikilah sendal dan sepatu yang memang sesuai dengan fungsinya untuk kita pakai. Jangan miliki tidak sesuai dengan fungsinya, atau tadi fungsinya menunggung niat yang keliru. Nah, gitu ya. Jadi bolehkah memiliki sendal yang mahal? Boleh saja kalau memang fungsinya kita butuhkan. Kita tinggal atau ingin bepergian ke daerah-daerah yang membutuhkan sendal yang khusus untuk daerah tersebut, gunung misalnya kan gitu ya, maka kita boleh beli sendal itu. Kita butuh untuk lari agar kaki tidak cedera, memang lari boleh, ya boleh, semua olahraga kan boleh asal tidak melalaikan dari ketaatan ya. Memang boleh sepak bola, boleh tutup aurat, kemudian pada datang waktu sholat kita sholat, tidak ada larangan ya. Yang tidak boleh kan sampai melalaikan dari tujuan ibadah, yaitu tujuan asli manusia. Jadi lari tadi, main bola, kan gitu ya, dan lain sebagainya yang sepatunya itu agar melindungi kaki dari cedera, agar tidak sakit dan lain sebagainya. Kemudian malah badan tambah bugar dan tambah semangat ibadahnya, kan gitu. Ini pentingnya niat tadi kan gitu ya. Maka boleh miliki sepatu-sepatu untuk aktivitas-aktivitas khusus tersebut, ya, tapi bukan untuk mengkoleksinya sehingga punya koleksi sepatu seperti para artis itu kan gitu. Enggak, ini enggak sampai seperti itu ya. Maka dari itu poin yang barusan kita sebutkan setelah niat adalah zuhud dalam memiliki sandal dan sepatu, yaitu apa? Miliki sesuai dengan kebutuhan. Nah, karena itu nanti salah satu poin yang adab yang harus ditinggalkan dalam memiliki sandal adalah tidak memakai, khususnya kaum wanita, sandal yang hak tinggi. Yang hanya tujuannya untuk apa? Coba, ada yang tahu nggak di sini? Kenapa kaum wanita memakai sandal hak tinggi? Kaum pria saya yakin nggak ada yang memakai hak tinggi. Tahu nggak? Tahu nggak? Apakah ada yang tahu di sini? Kenapa wanita kok pakai sandal hak tinggi? Iya, fashion, gaya. Tapi supaya apa? Supaya tabaruj. Ternyata dengan pakai yang tinggi lebih lekuk tubuhnya kan gitu, sehingga lebih mengundang pandangan. Itu tabarruj seperti tabarruj jahiliyah zaman dahulu. Zaman dahulu jangankan untuk memperlihatkan lekuk tubuh yang semakin berlekuk-lekuk kan gitu ya, untuk membunyikan perhiasan atau gelang kaki di balik baju saja sudah Allah larang. Siapa hafal ayatnya? Siapa yang hafal ayatnya saya kasih uang 10.000. 10.000 duitnya masih. Anda aja nggak hafal. Tengok, baca. Mana dia? Bentar. Surah An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu lama ma yukhfina min zinatihinna." Dan hendaklah mereka atau kaum wanita tidak menghentakkan atau sengaja menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan atau gelang-gelang kaki yang mereka sembunyikan di balik pakaian mereka. Surah An-Nur ayat 31. Nah, perhatikan ikhwatul iman rahimani rahimakumullah jami'an. Untuk menghentakkan kaki agar gelang kakinya terdengar gerincingnya saja tidak boleh. Ya, apalagi sengaja ditampakkan, apalagi sengaja supaya lekuk tubuhnya memfitnah kaum lelaki. Nah, itu sudah jauh dari tuntunan Islam ya. Jadi jangan sampai ada wanita, terutama kaum ibu ya, yang sudah pakai jilbabnya bagus, pakaiannya menutup aurat, tidak tebal, tidak tipis, tidak transparan, tapi masih pakai sepatu hak tinggi kan gitu. Karena apa? Karena sepatu hak tinggi itu tujuannya bukan untuk tujuan-tujuan yang syar'i, itu tujuan yang fasik. Kalau bukan hak tinggi Ustadz, kalau cuman tapaknya aja tinggi, seolah-olah dia jadi lebih tinggi kan gitu ya.
Wallahu alam, kalau memang ada maslahatnya, mungkin dia terlalu rendah kan gitu ya. Kalau misalnya tapak sendalnya tinggi, dia menjadi lebih tinggi dikit sehingga dia tidak tertimpa mudarat atau terlalu tampak kecil di antara para wanita-wanita yang lainnya, wallahu alam tidak mengapa ya. Yang tidak boleh adalah dia pakai untuk perhiasan atau untuk fungsi-fungsi yang bukan yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Nah, demikian. Nah, itu ya poin zuhud dalam memiliki sendal dan sepatu. Nah, dari sini maka tidak boleh beli yang bukan beli fungsinya, tapi dibeli apanya? Mereknya. Ternyata harga yang kita bayar selama ini adalah mereknya. Sepatu merek N kan gitu ya. Harganya mahal selangit kan gitu. Padahal sama saja sih dengan rakitan-rakitan atau jahitan-jahitan merek dalam negeri kan gitu ya. Ternyata yang dijual apa? Mereknya. Nah, ini juga terlarang ikhwatul iman rahimanillah, karena ini termasuk membuang-buang harta ya, karena brand-brand apa? Brand tas Italia apa tas Eropa itu kan mereknya nggak masuk, harganya nggak masuk akal itu. Ada yang miliar itu harganya. Tahu nggak itu? Itu nggak tahu ya, karena nggak pernah kita kayak gitu ya, saking kita nggak pernah punya duit banyak, jadi kita nggak tahu tas-tas sepatu itu ada yang miliaran hanya untuk mereknya doang. Nah, ini termasuk yang terlarang ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, karena tidak sesuai dengan memakai sendal untuk fungsinya atau fungsinya tidak sesuai dengan tujuan syariat. Kemudian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan sunnah dan etika ketika bersendal. 1. Hendaklah memperbanyak memiliki sendal atau memiliki sendal cadangan, terutama ketika bersafar. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang tadi, istakthiru minan ni'al fa innar rajula la yazalu raqiban madama munta'ilan. Hendaklah kalian memperbanyak memiliki sendal, sesungguhnya seseorang itu dikatakan atau seolah-olah seperti memiliki kendaraan selama dia memakai sendal atau sepatu. Kalau kita katakan sendal di sini sepatu termasuk ya. Baik. Kenapa ada hadis seperti ini? Hadis dari mana tadi ini? Siapa yang tahu? Hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari ya. Ketika dia bersafar bersama Nabi. Nah, ketika itu ya, para ulama mengambil dari asbabul wurudnya hadis ini, yaitu ketika beliau sabdakan hadis ini kepada para sahabat, ketika itu beliau sedang bersafar bersama para sahabat. Yang mana safar zaman dulu, untuk pernah lihat Arab Saudi atau Saudi Arabia, pasir, kalau nggak pasir batu hitam yang panas, kalau nggak pasir batu hitam yang panas. Zaman sekarang ada aspalnya, tapi panas juga. Nah, kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Yaitu perbanyaklah memiliki sendal, agar ketika seseorang sendalnya putus atau sendalnya robek, sepatunya robek dan tidak bisa dipakai lagi, dia memiliki cadangan untuk bisa tetap melanjutkan perjalanan. Ketika itu Nabi sabdakan demikian, karena ketika itu tidak ada maret-maret yang jual sendal, tidak ada kemudahan memperoleh atau membeli sendal baru. Dan ketika kalau ada orang yang sendalnya robek atau putus atau tidak bisa digunakan lagi, maka seolah-olah dia tidak bisa jalan lagi. Nah gitu, dengan kondisi alam seperti itu kemarin. Nah, karena itu para ulama memberi penjelasannya bahwasannya sabda Nabi ini berlaku ketika safar, yaitu pakai sendal cadangan. Berlaku juga untuk orang yang kira-kira kalau dia nanti nggak safar, tapi kalau misalnya dia nggak jaga-jaga punya sendal, nanti nggak bisa memperoleh sendal dengan mudah. Mungkin dia tinggal di pedalaman gitu kan gitu ya, jadi dia ada apa-apa kalau misalnya nggak ada sendal, nanti mungkin sulit pergi ke masjid dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini berlaku untuk cadangan agar memudahkan seseorang untuk bisa beraktivitas, beribadah. Nah, jika tidak ada kebutuhan untuk itu, maka hukumnya bisa jadi tidak ada anjuran kembali.
Ya, maka jika tidak ada kebutuhan itu maka tidak ada anjuran untuk memperbanyak memiliki sendal atau memiliki sendal cadangan. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena itu di hadis ini tidak ada seorang pun yang ulama yang mengatakan apa bolehnya menjadikannya dasar, meskipun hadis sahih ya, sahih Muslim, untuk apa? Bolehnya mengoleksi sendal, bolehnya mengoleksi sepatu. Nggak ada satupun ulama mengambil kesimpulan ke arah situ ya, termasuk Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ataupun dinukil oleh Ibnu Hajar Asqalani ketika mensyarah Sahih Bukhari dalam Fathul Barinya dan lain sebagainya. Tidak ada yang membawakan ke arah situ karena ketika itu posisinya Nabi bersafar, dan ketika itu seseorang kalau kehilangan sendal dia bisa putus perjalanannya. Naam, ikhwatal iman rahimani wa jami'an. Kemudian adab kedua dari memiliki sendal atau etika kedua atau dalam bersendal adalah dirawat dan diperbaiki ketika rusak. Nah, demikian ya. Jadi jangan sendalnya dibiarkan buluk atau sepatunya dibiarkan kumal ya, karena Islam itu kan menyukai keindahan, kebersihan. Nah, karena itu barang siapa yang memiliki sendal maka hendaklah sendalnya dirawat. Nah, apa kata Nabi, barang siapa yang memiliki rambut hendaklah dia menyisir rambutnya. Nah, kan gitu ya. Pernah dengar hadis ini enggak? Ya, barang siapa memiliki rambut, kata Nabi, maksudnya rambutnya ada atau panjang atau dipanjangkan, maka hendaklah dia sisir, kata Nabi. Ya, makanya jangan awut-awutan, itu bukan tuntunan Islam ya. Beruban juga demikian. Ini uban pula ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Anda belum mengamalkan 100%, tapi Anda sampaikan juga hadisnya. Termasuk ketika beruban, Nabi panggil tuh sahabat yang ubanannya banyak. Nabi katakan apa? Ubah ini uban dengan warna pirang. Nah, gitu. Jadi salah satu sunnahnya beruban adalah perbaiki penampilan si uban itu. Jadi pirang. Pirang kan ganteng deh, cantik, lebih ganteng pirang loh daripada hitam, sedap begitu ya. Dulu Anak pernah, tapi kayaknya capek, habis itu nggak boleh tahu di mana apanya itu, apa namanya, inainya itu, inai instan kayak gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti coba Anda beli lagi. Yang punya rambut bersisir, kata Nabi kan gitu. Nah, yang punya sendalnya diperhatikan, yang punya sepatunya dibersihkan, dirawat dan diperbaiki ketika rusak. Sebagaimana Nabi SAW ya dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang mengatakan atau mengabarkan kepada kita ketika Rasulullah di rumah. Apa yang Rasulullah lakukan di rumah? Beliau menjahit bajunya, gitu, menambal sendalnya, dan kama qala Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi beliau di rumah itu beres-beres, rapi-rapi, perbaiki sana, perbaiki sini. Ya, kita kayak gitulah ya. Jadi di rumah itu jangan nonton HP aja, jangan nonton HP. Jangan ya. Diurusin rumahnya, apa istri, apa dapurnya, apa yang rusak diperbaiki gitu ya. Jangan main HP aja. Pantas salah tuh direpetin istri orang itu di rumah, enggak ngerjain rumah kan butuh banyak dikerjain ya. Apa dispenser yang apa dah copot lah, apa magicom yang macam-macam lah di rumah itu sebenarnya kan gitu ya. Nah, itu kerjaan laki-laki sebenarnya ketika laki-laki di rumah ya. Nah, termasuklah ngerawat sendal tadi ya. Jadi sendalnya dibeli dan dirawat, dibersihkan. Nah, termasuk dibersihkan ketika kena najis. Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita keringanan dalam membersihkan sendal dan sepatu yang kena najis. Walaupun hukum asalnya semua dibersihkan dengan air, maka khusus untuk sendal dan sepatu Nabi memberi keringanan, boleh dibersihkan dengan cara digosok-gosokkan ke tanah saja. Digosok-gosok itu aja udah dianggap bersih. Nah, tidak perlu sampai dicuci dengan air. Nah, gitu ya. Jadi khusus sendal dengan sepatu, Nabi SAW mengatakan cara membersihkannya atau diringankan, tidak perlu menggunakan air. Walaupun pakai air lebih bagus lagi kalau misalnya ada dan bisa, tetapi bisa digantikan hanya dengan menggosok-gosokkannya ke tanah, yaitu bagian yang terinjak kotoran. Kemudian ada suatu hadis dari Nabi SAW bahwasannya beliau, yaitu Rasulullah SAW, melarang seseorang memakai sepatu sambil berdiri. Hadisnya riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah dan sahabat Anas bin Malik. Nah, hadis ini para ikhwatal iman rahimanillah jami'an, hadis ini juga dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'.
Hadis ini disarankan oleh disyarah oleh para ulama dengan mengatakan bahwasannya ini anjuran untuk memakai sendal dengan sepatu yang tidak mudah dipakai dalam posisi berdiri. Ya, hadis ini ditujukan untuk sendal dengan sepatu yang tidak mudah dipakai dalam posisi berdiri. Adapun sendal yang memang mudah dipakai seperti sendal zaman sekarang yang tinggal slip on saja dia kan gitu ya, maka tidak mengapa dipakai dalam posisi berdiri. Adapun sendal atau sepatu apalagi yang tertutup, maka ini masuklah ke dalam hadis ini, yaitu apa? Nabi SAW melarang memakai sepatu sambil berdiri. Agar apa? Agar kalau dia bentuknya tertutup, tentunya kita sebelum memasukkan kaki ke dalamnya ngapain dulu? Kita bisa bersihin dulu kan gitu ya. Kalau ada kotorannya bisa dibersihkan, kalau ada di dalamnya dibersihin. Apalagi kalau misalnya modelnya tertutup, bisa jadi ada hewan-hewan berbisa di dalamnya. Ima kita yang disakitinya atau kita hewan tersebut kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, maka dari itu khusus untuk sepatu yang memang bukan slip on, maka larangan ini berlaku. Yaitu apa? Nabi melarang memakai sepatu sambil berdiri, agar kita makainya duduk tenang, nggak sambil tergopoh-gopoh atau bisa sampai jatuh sampai karena belum pakai sepatu udah jalan, dan terhindar dari bahaya-bahaya yang mungkin ada di dalam sepatu tersebut. Itu ya, ikhwatul iman. Karena di zaman Nabi udah ada sepatu kayak gitu, namanya sepatu apa? Sepatu khuf, sepatu kulit yang menutupi seluruh kaki hingga mata kaki, yang kalau misalnya kita memasukkan kaki dalam keadaan suci atau kalau berwudu, maka kita tidak perlu melepaskannya, kita berwudu saja seperti biasa. Ketika giliran mencuci kaki, kita usap saja bagian atas telapak kakinya, selesai. Nah, gitu ya, itu mengusap khuf. Nah, nanti kalau belajar mengusap khuf di bagian fikih ya. Nah, gitu ya. Nah, karena itu ada larangan memakai sepatu dan sendal dalam posisi berdiri jika sendal dan sepatunya tidak model slip on atau ada bagian yang tertutup. Nah, karena itu pakailah dengan tenang dalam posisi duduk dan bisa membersihkan kotoran-kotoran atau menghindari binatang-binatang yang mungkin saja masuk ke dalamnya. Apa yang biasa sering masuk ke dalam itu? Kodok masuk dalam situ. Udah pernah? Ada pernah ya? Kalau saya nggak pernah. Kodok pula, kodok masuk dalam sepatu. Nah, ima kita menzolimi dia atau kita akan terkena mudaratnya. Next, selanjutnya. Udah poin berapa ini? Kemudian tayamun. Nah, tayamun. Apa artinya tayamun? Siapa yang tahu artinya tayamun? Tayamun artinya memakai yang sebelah kanan dahulu. Kita baca hadisnya. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna fa idza khala'a falyabda bishimal wal yun'il huma jami'an aw yukhla'huma jami'an. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan juga tercantum dalam Sahih Bukhari dengan lafaz yang sedikit berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum," jika salah seorang kalian pakai sendal atau pakai sepatu, falyabda bil yumna, maka hendaklah dia dahulukan kaki kanan, kaos kakinya atau sendalnya atau sepatunya. Wa idza khala'a, nah jika dia ingin melepasnya, jadi kalau misalnya memakai kan kanan dulu baru kiri, selesai. Tapi jika dia lepas untuk melepas sendal atau sepatu atau kaos kaki, falyabda bishimal, maka hendaklah dia mulai dengan yang kiri. Jadi lepas dulu yang kiri baru lepas yang kanan. Jadi yang kanan yang terakhir, yang pertama dipakai dan yang terakhir dilepaskan. Kemudian dari sini ada juga hadis dari Nabi SAW atau petunjuk yang berikutnya dalam hadis ini, wal yun'il huma jami'a, hendaklah dia pakai kedua-duanya, jangan sebelah saja, atau dia lepaskan kedua-duanya, kata Nabi. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Nah, ini poin selanjutnya ya, yaitu jangan memakai sebelah saja, baik karena satunya putus atau satunya tidak bisa dikenakan lagi, atau memang sengaja seperti anak muda sekarang ini main futsal, yang dipakai sendalnya satu saja atau sepatunya satu aja, yang kanan aja, yang untuk nendang aja dia pakainya. Ada yang kayak gitu, banyak yang kayak gitu karena gaya
keren atau kayak mana nggak tahu, atau mungkin kakinya yang satu sakit nggak tahu juga kita. Tapi ini tidak boleh. Kata Nabi apa? Apapun kondisinya, pakai dua-duanya atau lepas kedua-duanya, nggak boleh pakai sebelah saja. Nah, Allah Taala itu berlaku untuk sendal, sepatu, dan kaos kaki. Jadi pakai sekaligus atau lepas aja sekaligus, nggak pakai sandal. Kenapa rupanya nggak pakai sandal? Bolehkah? Boleh. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Justru pembahasan terakhir kita di sini adalah mana tadi? 47, 2 menit lagi adalah bolehnya sesekali tidak pakai sandal. Jadi meskipun kita sedang bicara adab pakai sandal, pakai sepatu ini, tidak kita menyarankan pakai sepatu atau sandal setiap hari ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Karena ada hadis dari Nabi juga, Nabi SAW melarang seseorang laki-laki, tapi ini bagi laki-laki ya. Mungkin bagi perempuan juga boleh, tapi yang penggalan keduanya karena hadisnya Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki berhias setiap hari dan pakai sandal setiap hari. Ya, Rasulullah menyuruh para sahabat sesekali untuk tidak berhias, tidak necis, tidak sisiran, ya, dan sesekali tidak pakai sandal atau ceker ayam. Nah, gitu. Ini tuntunan Islam ya, khotul iman. Apa gunanya? Gunanya agar laki-laki itu tidak ke wanita-wanitaan. Jadi laki-laki itu tampil kadang-kadang acak-acakan boleh. Acak-acakan itu artinya tidak solek-solekan atau tidak sisiran atau tidak berlebihan dalam berhias. Jadi tidak setiap hari rapi. Nah, itu salah satu tuntunan Rasulullah. Jadi tampil sederhana sesekali gitu ya. Jangan tampilnya rapi terus gitu, enggak ya. Ada sunnahnya tampil sederhana sesekali atau tidak berhias sesekali. Dan sesekali tidak pakai sendal gitu. Dan ternyata dunia kesehatan sekarang membuktikan ya, sesekali tidak pakai sendal itu ternyata banyak manfaatnya. Terutama kalau kita memang berjalan di tempat yang nggak ada durinya lah ya, di kebun-kebun atau di apa. Dan sekarang orang pakai batu-batu khusus untuk berjalan tanpa sendal ya. Nah, ternyata itu sunnah dari Rasulullah SAW ya, untuk sesekali tidak pakai sendal. Karena apa? Karena ternyata banyak manfaatnya untuk kaki. Meskipun kita bilang tadi melindungi kaki, apalagi ketika safar dan lain sebagainya, ternyata dalam Islam juga ada sesekali tidak pakai sendal. Nah, mari kita amalkan sunnah ini ya. Mari kita amalkan sunnah ini. Ternyata di kesehatan juga mengatakan apa? Sesekali kaki itu mijak-mijak yang batu apa segala macam dengan permukaan bumi, maka akan merangsang saraf-sarafnya atau hormon-hormonnya dan lain sebagainya, dan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Habis waktunya ya di sini. Sebenarnya poinnya dilarang pakai sendal laki-laki bagi perempuan dan sendal khusus perempuan bagi laki-laki. Kemudian dilarang pakai tadi dia hak tinggi ya, yang berlampu, yang berwarna mencolok dengan yang bersuara. Anak-anak mungkin boleh lah titit gitu, tapi laki-laki atau orang dewasa jangan ya. Kemudian tidak memakai sandal yang menista agama atau yang ada tulisan-tulisan agamanya, apalagi tulisan Allah dan lain sebagainya. Yang penting adalah tidak pakai sandal orang lain ya, dan tidak menukar sandal dengan sandal yang lebih baik karena tidak dibolehkan. Nah, itu saja. Nah, demikian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, karena sudah tiba waktunya salat Isya, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Dipersilakan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.